Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dars dari Salik ila Alfiyah Ibn Malik, yang mana kita masih bahas tentang af'alul muqarrabah, yaitu af'alul muqarrabah, roja dan syuru', yang mana kita akan coba ulangi di bait ke 168, 169 dan seterusnya. Di halaman 190 untuk bait ke 168, Ibnu Malik mengatakan wa mithlu kada fil ashahi karoba. Fil ashah, menurut pendapat yang lebih sahih dalam masalah ini, kata karoba adalah semisal kata kada. Yaitu maksudnya adalah kata karoba ini seperti hukum kada. Dalam sisi khobarnya sering tanpa an, dan maknanya sama dengan makna kada, yaitu menunjukkan makna hampir. Watarku an ma'adis syuru'i wajaba. Dan ma'adis syuru' pada af'alus syuru' tarku'an wajaba. Nah, pada khobarnya ini wajib tarku'an, untuk meninggalkan an. Maka pada af'alus syuru', khobar untuk af'alus syuru', maka ini wajib untuk tidak mengandung an. Af'alus syuru' adalah fi'il-fi'il yang menunjukkan makna syuru', yaitu memulai. Contohnya semisal dalam kalimat ansya'a as-sa'ik yahdu. Maka ansya'a di sini bermakna bada'a. Kemudian as-sa'ik di sini dia merupakan isim ansya'a, kemudian kata yahdu di sini dia sebagai khobar dari kata ansya'a. Nah, di sini khobarnya tidak mengandung kata an. Wa tafiq kaza ja'altu wa akhadtu wa alik. Nah, begitu pula kata tafiqo, kemudian kata ja'ala, kemudian kata akhadha, kemudian kata aliko. Maka pembahasan di sini adalah pembahasan tentang karoba yang dia semakna dengan kada, yaitu menunjukkan makna hampir. Kemudian pembahasan tentang af'alus syuru', itu fi'il-fi'il yang menunjukkan makna memulai. Ya, di antaranya adalah kata ansa'a, kemudian ansya'a, kemudian taufiqo, ja'ala, akhadha, dan aliko. Yang mana pada af'alus syuru' untuk khobarnya tidak boleh mengandung an. Itu an masdariyah. Kalau syarih hafizahullah ta'ala, maksudnya adalah anna karoba mithlu kada. Maksudnya adalah kata karoba itu adalah semisal kada. Fayakunu al-kathiru fiha, sehingga seringnya kasus yang terjadi pada kata kada, atau pada kata karoba, adalah tajridu khobariha min an al-masdariyati. Adalah khobarnya tajrid tidak mengandung an masdariyah. Wa yakillu iqtiranuhu biha, dan jarang kasus khobarnya ini mengandung an masdariyah. Famin tajridihi qaul syair, maka di antara contoh di mana khobar karoba ini tidak mengandung an masdariyah, semisal dalam perkataan penyair, karobal qalbu min jawahu yadubu. Karoba hampir saja, al-qalbu hati ini, min jawahu karena merasakan sakit berpisah dengannya, yadubu menjadi pecah, menjadi hancur, menjadi pergi. Hina qala al-wusyatu, ketika al-wusyat, para pengadu domba itu mengatakan,
Hindun ghadubu, ya, Hindun marah. Sebagaimana footnote yang telah kita baca di nomor 1, kata al-jawa artinya adalah syiddatu alamil firaq, rasa sakit karena rasa sakit yang sangat karena berpisah. Kemudian kata al-wusyatu jam'u wasin, bentuk jamak dari kata wasin, wa huwa an-namamu, yaitu an-namam, para pengadu domba, asya'ilil ifsad, yang dia berusaha untuk menyebarkan kerusakan, untuk merusak hubungan. Kemudian ghadub ini merupakan sifatun minal ghadab, dia merupakan sifat dari kata al-ghadab, yaitu marah, di mana ghadab di sini adalah kata-kata yang berwazan fa'ulun, dan kata-kata yang berwazan fa'ulun yastawi fiha al-mudzakkaru wal muannatsu. Ya, ini bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas meskipun tidak ada tak marbutah. Contohnya adalah kata soburun, maka soburun bisa berarti orang yang sangat penyabar, bisa berarti wanita yang sangat penyabar. Ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka pada karobal qalbu min jawahu yadubu, maka di sini kata karoba adalah af'alul muqarabah, dia semakna dengan kata kada, itu hampir. Kemudian kata al-qalbu ini marfu sebagai isim karoba. Kemudian min jawahu ini adalah susunan jar majrur. Kemudian yadubu di sini adalah fi'il mudhari. Dia marfu. Nah, karena tidak ada alat penasab, tidak ada alat penjazam, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Kemudian jumlah fi'liyah yang terjadi dari fi'il dan fa'il ini, dia merupakan khobar dari karoba. Ya, intinya kata yadubu di sini khobar dari kata karoba, dan kita lihat di sini dia tidak didahului oleh an masdariyah. Kembali ke atas, wa minal iktirani qaulu syair, dan di antara contoh khobar karoba yang dia dilekati oleh an masdariyah adalah perkataan penyair, saqaha dzawul ahlami sajlan ala dham'i. Dzawul ahlam yaitu orang-orang yang berakal, saqaha memberinya minum dengan sajlan, dengan seember besar air, ala dham'i, pada orang-orang yang kehausan itu. Laqad karabat a'naquha an taqatta'a, dan hampir dulu leher-leher mereka hampir taqatta'a, hampir terpotong, maksudnya mereka hampir mati. Maka yang jadi poin perhatian kita adalah karabat a'naquha an taqatta'a. Maka di sini kata a'naq dia marfu sebagai isim karoba, kemudian taqatta'a di sini dia sebagai khobar karoba, dan dia didahului oleh kata an taqatta'a. Ya, kita lihat footnote nomor 2. Saqaha dzawul ahlam. Dzawul ahlami maksudnya adalah ashabul uqul, ya, orang-orang yang berakal. Wa yurwa, dan juga diriwayatkan dengan dzawul arham, wa huwal aqarib, yaitu kerabat. Kemudian sajlan di sini adalah asajlu adalwu. Yang dimaksud dengan sajl ini adalah adalwu, ember. Madama fihi ma'un, selama di situ ada airnya. Wa jam'uha sijalun, bentuk jamaknya adalah sijalun. Fa illam yakun fihi ma'un fahuwa dalwun la ghair. Apabila di situ tidak ada airnya, maka kita namakan dengan dalwun, ember. La ghair, bukan yang lain. Maka intinya as-sajal itu adalah ember besar yang berisi air. Wal gharbu wal dhanubu mislu sajli. Adapun istilah gharb dan dhanub ini adalah semisal kata sajal maknanya. Itu ember yang isinya air. Wal baitu, bait syair tersebut adalah di Abi Zaid al-Aslami.
ditulis oleh Abu Zaid Al-Aslami fi Hija Ibrahim bin Al-Mughirah. Yang berkenaan tentang Hija Ibrahim bin Al-Mughirah, gubernur Madinah, min qabli Hisham bin Abdul Malik. Ya, sebelum Hisham bin Abdul Malik, haitsu di mana madahahu, Abu Zaid Al-Aslami ini memuji beliau, memuji Ibrahim bin Al-Mughirah, walam yu'tihi syai'a, namun Ibrahim bin Al-Mughirah tidak memberinya sesuatu apapun. Wa dhamiru fi qawlihi, dan dhamirha pada perkataan penyair saqaha, memberinya minum. Hanya di sini ya'udu ilal uruqi, kembali kepada kata al-uruq, yaitu leher-leher al-mazkurah yang disebutkan fi awalil qasidati, di awal qasidah, di awal bait syair sebelumnya, bait syair sebelumnya. Bait syair sebelumnya bunyinya madahtu uruqan lin nada. Nah, saya puji uruqan, leher-leher linada, untuk mendapatkan pemberian masati saroh hadisan, yang mana leher-leher ini baru mendapatkan kenikmatan. Falam tahmum bi an tatara'ra'a. Wa alam, untuk bait syair ini, potongan ini saya tidak terlalu paham. Maka kalau kita gabungkan dengan bait syair yang sebagai syahid dari nasara yang disampaikan tadi, maka madahtu uruqan lin nada, ya, saya memuji leher-leher, maksudnya adalah orang-orang, lin nada, untuk supaya saya mendapatkan pemberian, yang mana orang-orang ini masati saroh hadisan, baru saja mendapatkan nikmat. Ya, saya puji orang-orang yang baru saja mendapatkan nikmat, mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, lin nada, supaya saya dikasih oleh orang tersebut. Kemudian saqo hadza wal ahlami sajran ala dham'i, yang mana orang-orang ini, ya, falam tahmum bi an tatara'ra'a, falam tahmum, dan kita lewati. Kemudian di bait syair berikutnya saqo hadza wal ahlam sajran ala dham'i faqad karabat a'nakuha an taqatta'a, di mana orang-orang yang saya puji ini, kemudian saqo hadza wal ahlam, ya, diberikan minum, maksudnya adalah diberikan pujian, diberikan kehormatan, disanjung-sanjung, kemudian diberikan banyak hadiah oleh zawul ahlam, ya, oleh orang-orang yang mulia, orang yang berakal, ya, sehingga mereka terentaskan dari keadaan hinahnya. Waqad karabat a'nakuha an taqatta'a, padahal dulu, ya, orang-orang ini leher-lehernya hampir saja terpotong, maksudnya adalah hampir saja mereka mati. Nah, maka kurang lebih maksudnya adalah ini ada seorang penyair, yaitu Abu Zaid Al-Aslami, dia mendatangi seorang gubernur, yang mana gubernur ini dulunya adalah, ya, orang yang, ya, miskin, orang yang menderita, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan. Ya, kemudian diangkat jadi gubernur, ya, karena banyak sekali orang yang menolongnya, kemudian memuliakannya, akhirnya dia jadi orang yang mulia. Nah, tapi ketika jadi orang yang punya jabatan, orang yang mulia, si Abu Zaid Al-Aslami ini datang ke menghadap gubernur tersebut, kemudian sebagaimana lumrahnya para penyair zaman dahulu, ya, kadang-kadang mereka datang ke seorang pembesar, kemudian memuji-muji mereka dalam rangka untuk supaya mendapatkan hadiah. Ya, tapi ternyata Abu Zaid Al-Aslami sama sekali tidak mendapatkan apapun. Kemudian beliau menyampaikan syair ini. Ya, saya puji mereka, padahal mereka dulu adalah orang yang hina, hampir mati. Ya, tapi sekarang sudah jadi orang besar. Ya, saya datang kepada mereka, saya puji mereka, tapi saya nggak mendapatkan apa-apa.
Masih di footnote, wal makna maksud bait syair tersebut adalah annal ladzina madahtuhum falam ahdhu minhum bisyai' kanu fi syiddatin wa bu'sin. Sesungguhnya orang-orang yang aku puji mereka, kemudian aku tidak mendapatkan apapun dari mereka, dulunya mereka adalah orang-orang yang fi syiddah, dalam kesusahan, wa bu'sin, dan dalam penderitaan dan dalam kesusahan. Takadu a'naquhum tataqatta'u minal hajati, hampir-hampir leher-leher mereka terpotong minal hajah karena saking kebutuhan. Ya, hampir saja mereka mati karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Fa'anqadhahum ashabul uqul. Ya, kemudian ashabul uqul itu orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang berilmu, maksudnya adalah orang-orang yang mulia, anqadhahum, menyelamatkan mereka, fasaquhum, sijalil karami, kemudian memberikan mereka minum dengan ember kemuliaan, wa adzalul lahum al-ata'a, kemudian mereka memberikan pemberian yang melimpah, wa adzalul lahum al-ata', memberikan kepada mereka pemberian yang melimpah, sehingga mereka jadi kaya. Yuridu, si penyair memaksudkan annahum, bahwasanya mereka, yaitu orang yang si penyair puji, hadithu ahdin binikmatin, adalah orang-orang yang baru saja mendapatkan kenikmatan, baru saja menjadi orang kaya, menjadi orang mulia, menjadi pembesar. Lakinnahum, akan tetapi mereka ini la yajuduna ma'a wujudil khairi. Mereka tidak berbuat dermawan padahal mereka punya harta, punya jabatan. Ya. Maka ini maksud dari bait syair yang tadi kita baca. Ya, meskipun ada beberapa potongan yang mungkin saya kurang paham dalam memahami bait syair ini. Kembali ke atas, maka kita lihat di sini pada kata karobat a'naquha an taqatta'a. Di sini khobar karobanya yaitu an taqatta'a terdapat an masdariyah. Namun sekali lagi ini adalah kasus yang jarang. Wa hadha makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa mislu kada fil asahi karoba. Ai, maksudnya adalah inna karoba mislu kada fi kasratit tajarrudi alal asahi. Maksudnya adalah sesungguhnya kata karoba adalah semisal kata kada. Dari sisi seringnya dia tajarrud, khobarnya tidak mengandung an. Alal asahi, menurut pendapat yang paling benar dalam masalah ini. Kama annaha misluha fid dilalati alal muqarabati. Sebagaimana pula kata karoba ini adalah semisal kata kada dari sisi kepenunjukannya atas makna muqarabah, hampir atau dekat. Maka dari sisi khobarnya yang tidak mengandung an itu lebih sering, dan juga dari sisi maknanya, maka kata karoba sama dengan kata kada. Ya, sama-sama khobarnya seringnya tidak mengandung an masdariyah dan sama-sama menunjukkan makna muqarabah, yaitu menunjukkan makna hampir. Wa hadha wal asahhu fiha, maka ini adalah asah, pendapat yang lebih tepat berkaitan tentang kata karoba. Fa inna Sibawayh lam yadhkur fiha illa at-tajarruda min an. Sibawayh dalam Alkitab tidaklah menyebutkan tentang karoba kecuali poin tentang at-tajarrud min an. Khobarnya ini tidak mengandung an. Wal asahhu ma dzakarahu Ibnu Malik, dan yang lebih sahih adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Malik. Bidalili ma taqaddama minas syawahidi, dengan dalil bait-bait syair yang tadi kita sudah sampaikan. Ya, ini di sini kalau Sibawayh hanya menyebutkan kalau kata karoba ini khobarnya tidak seringnya tidak mengandung an.
Ya, tidak beliau sampaikan bahwasanya kata karoba ini semisal kata kada. Adapun Ibnu Malik dalam kitab ini yaitu Alfiyah Ibnu Malik, beliau sebutkan bahwasanya kata karoba itu semisal kata kada. Semisal dalam apa? Yang pertama semisal dari sisi khobarnya sering tidak mengandung an-masdariyah. Kemudian yang kedua adalah dari sisi maknanya, yaitu sama-sama menunjukkan makna hampir. Kemudian beliau sebutkan anna madala ala syuru'i fil fi'li la yajuzu iktiranu khabarihi bi an al-masdariyati. Kemudian beliau sebutkan bahwasanya kata-kata yang menunjukkan fi'il-fi'il yang menunjukkan atas makna syuru', yaitu menunjukkan atas makna memulai, atau yang kita namakan dengan af'alus syuru', la yajuzu tidaklah boleh iktiranu khabarihi bi an al-masdariyati. Khobarnya tidak boleh diiringi dengan an-masdariyah. Lianna hadhil af'ala lil hali. Karena af'alus syuru' ini dia menunjukkan keterangan waktu al-hal, waktu sekarang. Ya, karena af'alus syuru' adalah fi'il-fi'il yang menunjukkan makna memulai melakukan sesuatu. Maka keterangan waktunya adalah keterangan waktu sekarang. Walihada summiyat, oleh karena itulah dinamakan af'ala syuru'i, af'alus syuru'. Wa an lil istiqbali dan an lil istiqbal, untuk menunjukkan istiqbal, waktu yang akan datang. Ya, kalau seandainya khobar untuk af'alus syuru' itu dilekati oleh an masdariyah, maka an masdariyah yang melekat pada fi'il mudhari ini menunjukkan bahwasanya fi'il mudhari'nya menunjukkan waktu istiqbal, waktu yang akan datang. Maka ini tidak cocok. Nah, af'alus syuru' itu menunjukkan makna memulai. Kalau memulai maka keterangan waktunya adalah sekarang. Nah, kok di sini kita lekati an, maka tidak cocok, tidak sesuai. Maka karena alasan inilah khobar untuk af'alus syuru' ini tidak mengandung an masdariyah. Wa min dzalika qauluhu ta'ala. Di antara contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Dan mereka berdua mulai menutupi aurat keduanya dengan daun-daun surga. Kutipan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa alaihissalam. Maka di sini pada ada tofiko, ya ada tofiko, kemudian yaksifani. Maka tofiko di sini dia merupakan af'alus syuru'. Kemudian isim tofikonya adalah dhamir mutasil, dhamir mutasil yang ditunjukkan oleh alif itsnain. Kemudian kata yaksifani di sini dia merupakan khobar dari kata tofiko. Maka di sini khobar dari kata tofiko tidak mengandung an masdariyah. Contoh yang lain adalah perkataan penyair, aroka, alikta, tadlimu, man ajirna, wa dzulmul jari idlalul mujiri. Maka di sini yang jadi poin perhatian kita adalah alikta, tadzlimu. Alikta, tadzlimu. Alikta engkau mulai, tadzlimu mendolimi. Kata alik wa bimakna bada'a ay syara'a. Maka alikta di sini dia isim alikonya adalah dhamir mutasil, yaitu ditunjukkan oleh ta' fa'il. Kemudian tadzlimu di sini dia adalah khobar dari kata alikta. Dan di sini tidak diiringi oleh an masdariyah. Wa qaulu Ibnu Malikin, dan perkataan Ibnu Malik di bait syair ketika beliau memberikan contoh, beliau berikan contoh dengan kalimat ansa'a as-sa'iku yahdu. Apa arti kata yahdu? Yuqalu dikatakan hada al-ibila. Hada al-ibila, wa hada biha, yahdu
hatwan wa khudaan atau hidaan. Apa yang dimaksud dengan kata hada yahdu? Ai zajaroha khalfaha wa saqoha. Zajaroha khalfaha. Apa kalau dalam bahasa kita? Menghardik maksudnya menggiring dengan ucapan. Menggiring onta-onta tersebut dengan ucapan wasaqoha dan ya saqoha, ya mengarahkannya, ya, menggiringnya. Jadi kalau mungkin dalam bahasa kita, kalau untuk hewan, kalau ayam kita apa ya? Kita gusah hus seperti itu. Nah, ini menggiring unta itu dipakai suara, kemudian juga diarahkan supaya dia ngarah kemana. Itu hada yahdu. Kurang lebih bahasa mudahnya apa? Menggiring ya mungkin seperti itu. Sa'ik yahdu. Sa'ik pengendara itu mulai yahdu, menggiring kendaraannya, menggiring kendaraan tunggangannya. Kalau untuk unta ya tadi menggiring unta peliharaan digusah dan juga digiring supaya dia mengarah sesuai dengan yang kita inginkan. Waqala al-Jauhari mengatakan al-hadwu ya, suqul ibili wal ghina'u laha. Ya, suqul ibili yang giring unta, wal ghina laha. Ya, dan ghina laha ya berdendang untuk unta. Ya, intinya ya tadi menghardik unta, giring unta supaya dia sesuai dengan arah yang kita inginkan. Ya, maka itu adalah inti dari pembahasan bait ke-168 dan 169 berkaitan tentang kata karoba dan juga berkaitan tentang af'alus syuru'. Sekarang kita masuk ke bait ke-170 tentang mata tasarrafu min hadhil af'al. Mana sajakah yang dia termasuk fi'il mutasarrif dari pembahasan ini? Itu af'alul muqarrabah, roja, dan syuru'. Sebagaimana yang kita ketahui, fi'il ditinjau dari tasrifnya itu ada dua. Ada fi'il mutasarrif, ada fi'il ghair mutasarrif. Fi'il mutasarrif itu adalah fi'il yang dia menerima tasrif, menerima perubahan. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amarnya. Dia punya bentuk madi, punya bentuk mudhari, dia punya bentuk amar. Dan ini adalah hukum asal fi'il. Hukum asal fi'il adalah mutasarrif. Dia menerima perubahan. Itu perubahan waktu dari madi, mudhari, amar. Ada juga fi'il yang ghair mutasarrif. Fi'il ghair mutasarrif adalah fi'il yang tidak menerima perubahan. Ada fi'il yang dia hanya punya bentuk madi saja, tidak punya mudhari, punya amar. Atau fi'il yang hanya dalam bentuk mudhari saja, tidak punya madi, tidak punya amar. Atau mungkin ada juga fi'il yang dia punya amar saja, tidak punya madi, tidak punya mudhari. Namun fi'il yang sifatnya seperti ini itu tidak banyak. Nah, sekarang kita bahas manakah di antara af'alul muqarrabah, roja, dan syuru' yang kita bahas ini yang termasuk fi'il mutasarrif dan mana yang termasuk fi'il ghair mutasarrif. Di bait ke-170 Ibnu Malik mengatakan wasta'malu mudhari'an li ausyaka wa kada la ghair. Dan mereka menggunakan ya, mereka di sini maksudnya adalah orang Arab atau ya, para ahli nahwu. Mereka yaitu orang Arab ataupun para ahli nahwu ya, menggunakan mudhari'an bentuk fi'il mudhari ya, untuk kata ausyaka dan kata kada. La ghair, namun tidak untuk lafadz yang lainnya. Ya, artinya dalam bab af'alul muqarrabah ini fi'il yang dia memiliki bentuk mudhari itu adalah fi'il ausyaka dan kada. Tidak untuk fi'il yang lain. Jadi dua fi'il ini ausyaka dan kata kada
Ini merupakan fiil yang dia mutasarrif, meskipun mutasarrifnya di sini adalah mutasarrif yang nakis, artinya tidak lengkap, punya 3 bentuk fiil. Ya, kalau pada umumnya fiil dia mutasarrifnya tam, sempurna. Dia punya madi, dia punya mudhari, dia punya amar. Contohnya adalah kata hadoro. Kata hadoro, mudhari'nya yahduru, kemudian amarnya uhdur. Maka punya madi, mudhari, amar. Maka dia mutasarrifnya tam, sempurna. Adapun untuk ausyaka dan kata kada, adapun untuk af'alul muqarabah, bab af'alul muqarabah ini fiil yang dia bisa memiliki bentuk mudhari itu adalah cuma 2, yaitu ausyaka dan kata kada. Artinya apa? Dia nggak punya amar. Ya, ausyaka kada dia punya madi, punya mudhari, namun tidak punya amar. Artinya dia mutasarrif, tapi mutasarrifnya nakis. Ya, ausyaka bentuk mudhari'nya adalah yusiku, ya ausyaka bentuk mudhari'nya yusiku. Kemudian kata kada bentuk mudhari'nya adalah yakadu. Ausyaka yusiku, kada yakadu. Nah, ini maksud dari wasta'malu mudhari'an li ausyaka wa kada la ghair. Ya, orang-orang Arab menggunakan juga bentuk mudhari' untuk kata ausyaka dan kata kada la ghair, namun tidak untuk fiil-fiil lain dalam bab muqarabah, af'al muqarabah ini. Wazadu, dan mereka menambahkan sighah isim fa'il untuk kata ausyaka, yaitu kata musika. Maksudnya selain kata ausyaka ini punya bentuk fiil mudhari yaitu yusiku, ya, dia juga memiliki bentuk sighah isim fa'il yaitu musikun. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Malik. Ya, mereka orang-orang Arab itu atau para ahli nahwu menggunakan juga bentuk fiil mudhari dalam bab af'alul muqarabah ini untuk lafadz ausyaka dan kada. Namun tidak untuk lafadz yang lain. Nah, ditambah juga bentuk isim fa'il untuk kata ausyaka yaitu musikun. Pensarah mengatakan af'alu hadal babi la tatasarrafu. Nah, perhatikan poin ini. Fiil-fiil untuk bab ini, yaitu fiil-fiil muqarabah, roja, dan suru, umumnya adalah la tatasarrafu. Tidak mutasarrif. Ai ghair mutasarrif. Artinya apa? Ya, tidak menerima perubahan. Maka hukum asalnya untuk fiil muqarabah, roja, dan suru adalah dia merupakan fiil ghair mutasarrif. Jadi hanya punya satu bentuk fiil saja, imam madi saja. Dan ini hukum asalnya, ya punya madi saja, berarti nggak punya mudhari, nggak punya amar. Ya, fala ya'ti minha ilal madi, maka tidak datang darinya kecuali bentuk madinya saja. Illa, kecuali khamsata af'alin, kecuali 5 fiil. Kecuali 5 fiil. Nah, ini penjelasan tambahan dari penulis. Kalau tadi yang disampaikan oleh Ibnu Malik, yang mutasarrif itu cuma 2, itu kada dan ausyaka. Ya, kalau yang di bait 170 itu baru 2 yang disebutkan, itu kata kada dan ausyaka. Namun disampaikan oleh pensarah di sini, jadi dilengkapi menjadi 5. Maka hukum asalnya untuk af'al muqarabah, roja, dan suru itu adalah ghair mutasarrif kecuali 5 fiil. Yang pertama adalah kata kada. Faqat waradalaha mudhari'un. Datang dari kata kada ini bentuk mudhari. Terdapat bentuk mudhari untuk kata kada, yaitu kada yakadu, yakadu. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nur ayat 35, yakadu zaituha yudi'u. Yakadu hampir-hampir saja, zaituha minyaknya ini, yudi'u dia bisa menerangi. Nah, maka yakadu di sini adalah af'alul muqarabah, dan di sini bentuknya fi'il mudhari yakadu. Kemudian zaituha di sini dia marfu sebagai isim yakadu. Kemudian yudi'u di sini adalah khobar yakadu. Dan di sini tidak ada an masdariyahnya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya di bait syair sebelumnya. Untuk kata kada dan kata karoba untuk khobarnya seringnya tidak mengandung an masdariyah.
Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza akhraja yadahu lam yakat yaroha." Nah, apabila dia keluarkan tangannya, hampir-hampir dia tidak bisa melihatnya. Maka di sini ada lam yakad. Lam yakad. Maka yakad di sini adalah kata yakadu namun terjazmkan oleh adanya lam. Ya. Isim kadanya adalah dhamir mustatir takdiruhu wa. Kemudian kata yaroha ini sebagai khobar kada. Maka kada dia punya fi'il mudhari. Kada yakadu. Fawaradalaha ismu fa'ilin dan juga datang darinya isim fa'il. Terdapat bentuk isim fa'il dari kata kada. Kaqauli syairi, ya, contohnya adalah pada perkataan penyair, ya, amutu asan, ya, saya mati, ya, asan, ya, karena rasa sedih, yaumar rijami, ya, pada hari terjadinya sebuah peristiwa di daerah Rijam. Wa innani yakinan la rahnun billadzi ana qaidun. Dan sesungguhnya aku yakinan dalam keadaan yakin la rahnun, aku adalah rahnun, orang yang tergadaikan, billadzi ana qaidun, dengan orang yang ya ana qaidun. Ya aku hampir, ya, aku hampir. Ya, hampir apa? Ini belum jelas kalau kita, kecuali kalau kita baca penjelasan dari tafsir penjelasan dari bait syair ini. Kita lihat di footnote nomor 1. Kata al-asa di sini maksudnya adalah al-huznu wa syiddatul alami. Sedih dan merasakan sangat sakit. Sedih dan merasakan sangat sakit. Kemudian rijam merupakan ismu maudhi'in, nama sebuah tempat. Kemudian rohnun artinya marhunun, tergadaikan. Maka di sini dibaca asan, wa asan di sini dibaca mansub berkedudukan sebagai maf'ulun li ajlihi. Maf'ul li ajli. Ya, terjemah bebasnya asan karena sedih atau karena sangat sakit, karena merasakan sangat sakit. Kemudian kata yakinan di sini dia mansub berkedudukan sebagai maf'ulun mutlaqun li fi'lin mahdhufin. Dia merupakan maf'ul mutlak untuk fi'il yang mahdhuf ai auqana yakinan. Nah, meyakini, ya, sungguh meyakini, sangat meyakini. Ya, dan sesungguhnya aku yakinan sangat yakin la rahnun, aku merupakan orang yang tergadaikan. Kembali ke atas, ai maksudnya adalah anaka idun alqahu wa ujazi bihi. Ya. Anaka idun alqahu, ya, orang yang aku hampir alqahu wa ujazi bihi. Aku lempar dia dan aku balas dia. Maka fasmu kaidin, maka di sini kata kadanya dia bentuknya isim fa'il, kaidun, ana kaidun. Maka kata yang berkedudukan sebagai isim kaid atau isim kadanya yang berbentuk sighah isim fa'il di sini merupakan dhamirun mustatirun, dhamir mustatir. Nah. Wa jumlatu alqahu al-mahdhufatu khabarun lahu. Dan kalimat alqahu, namun kalimat alqahunya di sini al-mahdhufah dihapus dari bait syair berkedudukan sebagai khabarun lahu, khabar dari kata kaid. Namun walam yadhkur hadza Ibnu Malikin fil Alfiyati. Namun Ibnu Malik tidak menyebutkan hal ini di Alfiyah, yaitu menyebutkan syahid, ya, tidak menyebutkan bahwasanya kata kada ini memiliki sighah isim fa'il yaitu kaidun. Nah, dia tidak sebutkan di bait Alfiyah. Namun wa in nama dzakarahu fil kafiyati, namun beliau sebutkan ini di kitab induk dari Alfiyah yaitu Al-Kafiyah. Haitsu qala, di mana beliau katakan di kitab Al-Kafiyah, wasta'malu mudhari'an li ausyaka wa kada.
Dan orang Arab ataupun para ahli nahwu menggunakan bentuk mudhari untuk kata ausyaka dan kata kada. Atau bahasa mudahnya kata ausyaka dan kata kada ini juga memiliki bentuk mudhari, yaitu yakadu dan yusiku. Yusiku dan yakadu. Wahfaz kaidan wa musika. Dan juga hafalkanlah bentuk isim fa'il dari kedua fi'il ini, yaitu kaidun yang merupakan isim fa'il dari kata kada, dan musikun yang merupakan bentuk isim fa'il dari kata ausyaka. Maka pada Alfiyah Ibnu Malik tidak menyebutkan bahwasanya kata kada itu punya sighah isim fa'il kaidun. Dan juga beliau tidak sebutkan syair tadi yang kita baca, amutu asan yaumaziham yaumar rijam wa innani yakinan la rahmun billadzi ana kaidun. Beliau tidak sebutkan bait syair ini. Kira-kira kenapa alasannya? Maka pensyarah mengatakan wa ka'ana nadhima irtaba. Wa ka'ana nadhima irtaba. Nah, seolah-olah an-nadhim yaitu Ibnu Malik irtaba, ragu-ragu. Bisyahidi al-madhkuri. Untuk bait syair yang tadi disebutkan, yaitu amutu asan yaumar rijam wa innani yakinan la rahnun billadzi ana kaidun. Itu pada billadzi ana kaidun. Ini ragu-ragu. Ibnu Malik ragu-ragu. Fa'asqata lafdzata kaidin atau kaidun, ya, tergantung kita mau baca sebagai kutipan atau tidak. Kalau kita mau baca sebagai kutipan, ya kita baca kaidun sebagaimana kita mengutip di bait syairnya. Tapi kalau mau kita baca sebagai mudhof ilaih pun enggak masalah. Fa'asqata lafdzata kaidun atau kaidin min baiti al-alfiyah. Kemudian beliau hilangkan lafadz kaidun dari bait alfiyah. Ya, beliau hanya sampaikan wazadu musika. Ya, wazadu musika. Nah, beliau tidak mengatakan wazadu kaidan wa musika, tapi beliau katakan wazadu musika. Beliau hilangkan lafadz kaid. Apa alasan Ibnu Malik melakukan hal ini? Fa innahu ruwiya bil ba'i. Karena bait syair tadi amutu asan dan seterusnya itu juga diriwayatkan untuk kata kaidunnya. Ini ada yang meriwayatkan hamzahnya di sini tidak hamzah tapi ba. Nah, bukan ana kaidun tapi ana kabidun. Fa innahu ruwiya bil ba'i. Karena bait syair yang sebagai syahid tadi itu juga diriwayatkan dengan huruf ba, yaitu menjadi ana kabidun bukan ana kaidun. Jadi ada dua riwayat, ada yang meriwayatkan dengan hamzah, ada yang meriwayatkan dengan ba. Nah, ini kemungkinan besar Ibnu Malik ragu-ragu. Ini yang betul yang mana? Ini yang betul yang mana? Maka beliau tidak sampaikan itu di Alfiyah. Kalau di Al-Kafiyah beliau masih sampaikan bahwasanya kata kada punya sighah isim fa'il yaitu kaidun. Apa arti ana kabidun? Apa arti kabid? Kabid di sini artinya adalah minal mukabadah, dari kata al-mukabadah. Apa itu mukabadah? Wahiyal ijtihadu fil amal, yaitu bersungguh-sungguh dalam beramal, bersungguh-sungguh dalam bekerja, bersungguh-sungguh dalam berbuat. Warajjaha hadza Ibnu Hisyamin fi Awdhahil Masaliki. Dan Ibnu Hisyam dalam Awdhahul Masalik, syarah untuk Alfiyah Ibnu Malik, merojihkan hal ini. Itu merojihkan bahwasanya ini bacanya adalah ana kabidun. Namun raja'a anhu fi takhlisis syawahidi wa talkhisil fawaidi. Namun beliau rujuk dari pendapat ini dalam kitab beliau Talkhis Syawahid wa Talkhis Fawaid. Murajjihan dan beliau rajihkan anna sahiha, bahwasanya yang tepat fil baiti pada bait syair tadi wa madzakarahu Ibnu Malikin fil Kafiyah adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Malik dalam kitab beliau Al-Kafiyah. Artinya apa? Yang betul adalah kaidun, bukan kabidun. Ya. Maka ringkas cerita di sini untuk kata
kada dan ausaka. Selain dia punya bentuk mudhari, dia punya juga bentuk sighah isim fa'il, kaidun, musyikun. Adapun di sini Ibnu Malik tidak menyampaikan isim fa'il untuk kata kada. Permasalahannya adalah karena beliau ragu-ragu. Ini riwayat yang benar untuk bait syairnya itu adalah ana kaidun ataukah kabidun. Kalau di Al-Kafiyah, ya beliau tidak ragu-ragu. Ini kaidun, ini kaidun. Tapi kemudian setelah itu beliau mungkin timbul keraguan-raguan. Kemudian oleh Ibnu Hisham dalam Dalilus Salik, dalam Awdahul Masalik, Ibnu Hisham dalam Awdahul Masalik, beliau rajihkan bahwasanya ini bunyinya kabidun. Ana kabidun untuk bunyi syairnya, bunyi bait syairnya. Tapi dalam kitab beliau yang lain, kemudian beliau rujuk dari pendapat ini dan beliau merajihkan bahwasanya yang tepat adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Malik dalam kitab Al-Kafiyah, yaitu yang tepat adalah ana kaidun. Maka ini bisa kita jadikan bait syair ini bisa kita jadikan sebagai syahid, sebagai dalil bahwasanya yang namanya kata kada itu juga bisa punya sighah isim fa'il yaitu kaidun. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Masih tersisa fiil yang 4 fiil yang lain yang dia merupakan fiil mutasarrif dalam bab af'alul muqarrabah roja dan syuru'. Namun kita akan bahas di pertemuan mendatang insyaallah taala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.